Aku tidak pergi. Aku bahkan tidak kenal kamu. Oh, sayangku, kembali bersamaku sekarang. Nenek khawatir setengah mati. Apa tadi aku mendengar anak menangis? Maaf soal itu. Anak ini sudah kami manjakan. Baiklah, kakek tahu kamu kesal. Hanya karena kami tidak membelikanmu mainan. Kami akan membelikannya sekarang. Berhenti mengamuk. Anak itu pemarah. Tidak ada mainan, dan sekarang dia bahkan tidak mengenali kakek neneknya. Jika itu anakku, aku akan menyeretnya pulang dan memberinya pelajaran. Pakaian anak itu sederhana, tapi kulitnya sangat lembut, dan lengannya memar karena digenggam. Mereka bahkan tidak peduli. Ada yang tidak beres. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan anak itu. Siapa kamu? Aku sedang mengurus cucuku, urus saja urusanmu sendiri. Omong kosong. Jika dia benar-benar cucumu, bukankah dia akan mengenali kakek neneknya sendiri? Dia baik. Tolong aku. Mereka berusaha membawaku pergi. Dia cucuku. Kalau begitu katakan padaku, siapa namanya, dan ulang tahunnya? Kenapa kamu perlu tahu semua itu? Kamu menindas wanita tua. Kamu mengaku sebagai kakek neneknya. Jadi kenapa kamu bahkan tidak bisa memberitahu kami namanya? Penculikan di siang bolong, panggil polisi. Jangan menangis. Orang jahatnya sudah pergi. Siapa namamu? Biarkan aku mengantarmu pulang. Leo, kemana kamu pergi? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Siapa kamu? Lagi, sudahlah. Aku ayahnya. Siapa kamu? Dia benar-benar ayahku. Dia benar-benar ayahmu? Kupikir kamu juga seorang penculik. Maaf. Ayah, tadi 2 orang jahat mencoba membawaku pergi. Dialah yang menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Aku sedang menelepon sebentar. Dan tiba-tiba dia sudah tidak ada. Tidak apa-apa, pastikan saja kamu mengawasinya. Pasar sedang ramai, banyak orang mencurigakan. Aku terburu-buru keluar hari ini, jadi aku akan mampir. Harper, orang tuamu ingin kamu pulang. Cepat, sesuatu yang mendesak. Oh tidak, mungkinkah sesuatu terjadi pada nenek? Aku bahkan tidak sempat menanyakan namanya. Aku bahkan tidak berterima kasih dengan benar. Tuan Sterling, ekspor gandum kuartal ini menghasilkan 5 juta, plus klien internasional ingin memesan lebih banyak, begitu. Kalau begitu tanda tangani kontraknya. Juga, Nyonya sudah menelepon beberapa kali, dia bilang pernikahanmu sudah diatur. Dia berharap kamu akan bersiap untuk pernikahan secepat mungkin. Baik. Ayah, kau buru-buru membawaku pulang. Ada sesuatu yang salah. Apakah nenek tidak enak badan? Harper, keluarga Markus dari kota datang melamar. Chloe sangat tertarik, tapi bertahun-tahun lalu, Martha membuat perjanjian dengan keluarga Sterling dari Oak Haven. Sekarang, mereka juga datang menagih. Bu, ayah. Aku tidak mau menikah dengan keluarga Sterling, dia cuma petani miskin yang penuh beban. Jika aku menikah dengannya, aku akan jadi bahan tertawaan. Oh, sayangku. Tenang. Kau juga sudah lihat, keluarga Sterling itu dari pelosok, Chloe lulusan perguruan tinggi. Mana mungkin keluarga Sterling cukup pantas untuknya? Ini pendapat ayahmu. Bagaimanapun, keluarga Sterling cuma butuh istri. Mereka tidak pernah bilang harus Chloe, jadi, kau yang akan menerima lamaran ini. Kenapa aku? Tidak, aku masuk Universitas top, tapi kau tidak mengizinkanku pergi. Tapi kau membiayai dia kuliah di universitas tidak terkenal. Aku seharusnya juga bisa dapat pendidikan. Bukankah keluarga ini membesarkanmu dengan uang sungguhan? Kau sudah makan makanan kami bertahun-tahun. Tidak bisakah kau melakukan sesuatu untuk keluarga ini? Sejak ibu meninggal dan dia datang, kau selalu memprioritaskan Chloe dalam segala hal. Dia selalu dapat barang bagus duluan. Dan sekarang kau ingin aku menikah menggantikan Chloe. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Aku sudah memberimu makan dan pakaian selama lebih dari 10 tahun. Sekarang saatnya kau membalasnya. Dan kau mau pilih-pilih? Ini zaman pernikahan bebas. Aku tidak akan melakukannya. Cukup, sudah putus. Harper, kau harus menikah bersamaan dengan Chloe pada waktu yang sama. Aku tidak mau. Nenekmu sudah tua. Apakah dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan nyaman di sini, atau membusuk di gubuk reot di pintu masuk desa? Itu tergantung pada seberapa bijaknya kamu. Bu, kamu brilian. Kamu tahu Harper paling peduli pada wanita tua itu. Sempurna. Biarkan Harper menderita, dan aku bisa menikah dengan keluarga Markus dengan gaya. Gadis bodoh, siapa lagi yang akan aku jaga? Kalau bukan kamu, kamu adalah anak kandungku. Ayah bodohmu itu masih tidak tahu apa-apa. Aku sudah hamil kamu saat aku menikah dengannya, dan dia tidak pernah menyadarinya.
Dia bahkan membiarkan anak kandungnya sendiri bekerja seperti budak untuk kita selama puluhan tahun. Pantas dia dapat. Bu, ayah kandungku bukan. Aku akan memberitahumu nanti. Ini semua yang ditinggalkan ibunya Harper yang sudah meninggal. Beberapa tahun lalu, aku berbohong padanya dan bilang kita dirampok. Sebenarnya, aku menyimpannya sebagai mahar kamu. Terima kasih, Bu. Siapa di sana? Tidak ada. Mungkin angin menjatuhkan botol. Berhenti menangis. Aku sudah mengajarimu sejak kamu kecil untuk tetap tenang dan kuat. Apa kamu lupa semua itu? Nenek, apa yang kamu lakukan di sini? Aku bertanya-tanya. Keluarga Markus tidak mudah bergaul. Meskipun Chloe menikah ke sana, dia sebaiknya punya kemampuan untuk bertahan dalam kehidupan itu. Tapi, Keluarga Sterling adalah petani. Mereka miskin, memang, tapi hidup tergantung bagaimana kamu menjalaninya. Harper, aku sudah mengajarimu untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Sekarang, terserah kamu. Ambil ini, nak. Ini mahar yang nenek simpan untukmu. Saat kamu sampai di rumahnya, jangan biarkan mereka merendahkanmu. Nenek, jika aku pergi, apa yang akan nenek lakukan? Jangan khawatir. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Kamu fokus saja membangun hidupmu sendiri. Itu yang paling penting. Nenek, tunggu aku. Aku akan kembali untukmu. Lihat my deh persiapan Chloe yang mewah. Hadiah pertunangan ini benar-benar mengesankan. Tentu saja, keluarga Markus mendapat banyak proyek besar. Mereka bergelimang uang. Harper, di mana tumpanganmu? Kenapa belum sampai? Jam berapa sih ini? Tidak satu pun dari keluarga Sterling yang datang. Sudah kubilang, kau tidak bisa memaksakan hal ini. Mereka tidak peduli sama sekali. Harper, santai saja. Siapa tahu, mungkin keluarga Alexander terlalu miskin untuk menyewa mobil pernikahan menjemputmu. Bertahanlah, oke. Ayah, apakah ibu baruku sudah datang? Ibu tetaplah ibu. Dia bahkan belum menikah. Dia sudah punya anak laki-laki yang siap untukmu. Harper, kau tidak lebih dari sampah murahan. Mereka bahkan tidak mampu membelikanmu mobil. Plus kau dapat anak laki-laki gratis sebagai bonus. Ayah, itu wanita baik yang menyelamatkanku. Ayo, kita pulang. Sepertinya kehidupan di keluarga Sterling sungguh tidak mudah. Maaf, akhir-akhir ini saya sibuk. Halaman depan berantakan. Ayah, apakah kita mempermalukan ibu dengan datang pakai truk ini? Maaf sekali, mobil saya sedang diperbaiki, dan kami cuma punya truk kerja ini. Semoga tidak keberatan. Dah. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, kita keluarga. Membangun kehidupan yang baik bersama itulah yang paling penting. Ibu benar-benar ibuku sekarang kan? Itu bagus. Kamu pergi tergesa-gesa hari itu, dan aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan untuk berterima kasih. Sepertinya sudah takdir. Apapun yang ada di dalam, itu cara mereka menunjukkan perhatian. Aku harus bersikap senang tentang itu. Ibu, lihat! Kukira keluarga Sterling bangkrut. Ini. Dari mana semua emas dan permata ini berasal? Ayah, apakah ini tidak cukup? Apakah ibu tidak suka? Ibu, ambil semuanya. Tolong jangan usir kami, ya? Tidak. Bukannya itu terlalu sedikit. Aku hanya khawatir. Apakah ini semua yang kalian punya? Tidak, hanya tanda kecil. Aku merencanakan, setelah aku menemukanmu, untuk berterima kasih secara langsung. Dan apa yang kamu beli di kota? Oh iya, lihat aku, lupa. Juga ada hadiah pertunanganmu. Hadiah pertunanganku? Keluarga mendesakku. Tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Sebelum aku kembali, aku hanya membeli beberapa barang di kota. Lihat apakah kamu suka modelnya. Aku tahu ini tidak seberapa.
Aku akan mengajakmu lain hari untuk membeli lebih banyak di kota. Hanya membeli? Berapa biayanya? Sepertinya $1 juta. 1 juta? Kukira keluargamu petani. Ya, bertani. Semua bukit dan ladang ini milik keluarga kita. Sekarang kita sudah menikah, mulai sekarang, segala sesuatu di rumah ini, semua milikmu. Kamu yang pegang kendali. Ada 500.000 di kartu ini. Ambil sebagai uang saku. Uang saku. Maksudmu 500.000 uang saku? Kurang? Tentu tidak. Kalau kamu memberi terlalu sedikit, ibu akan mengira kita pelit dan pergi. Aku tidak bermaksud pelit. Hanya saja aku jarang di rumah, jadi aku tidak tahu. Kartu ini berisi semua tabunganku. Belanjakan seenaknya. Jangan tahan-tahan. Ya Tuhan, keluarga Sterling sama sekali bukan keluarga petani. Mereka kaya raya. Leo, kamu tahu di mana anggur masak? Aku tahu. Pakai ini. Motai 1982. Ayahku juga punya botol seperti itu. Tapi dia hanya mengeluarkannya untuk hari raya dan acara spesial. Memperlakukannya seperti emas. Ini. Kamu yakin? Ya. Ayah selalu menggunakan ini sebagai anggur masak. Silakan. Kita masih punya banyak di rumah. Motai tua. Satu botol harganya lebih dari 100.000. Kenapa ada banyak sekali di sini? Makan malam sudah siap. Aku biasanya sangat sibuk, aku tidak pernah merapikan tempat ini. Sekarang setelah kamu merapikannya, rumahnya terlihat sangat bagus. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, serahkan hal-hal ini padaku. Ayah, mulai sekarang, kita adalah keluarga bertiga. Jam berapa ini? Kenapa makan malam belum siap? Mau membuat kita kelaparan? Kupikir istri desa seharusnya rajin. Kenapa kamu tidak bisa melakukan apa-apa? Ibu, Aku yang memasak ini. jangan panggil aku ibu. Bahkan tidak bisa memasak dan kau panggil aku ibu. Cepat, Chloe, mana air cuciku? Kenapa lama sekali? datang. Ini sangat menjengkelkan. Di rumah, aku tidak pernah mencuci satu piring pun. Tapi sekarang, aku jadi pembantunya. Bu, ada apa? Aku sibuk. Chloe, ibu dengar ada bos besar bangun resor di desa kita. Rapat investasi akan segera dimulai. Jason punya tim konstruksi, kan? Nah, kamu harus minta dia membuka jalan untuk menawar. Kamu pikir semudah itu? Keluarga ini susah menyenangkan. Maka kamu harus berusaha lebih keras. Gunakan buayan di ranjang, merajuk sedikit. Dia pasti setuju. Keluarga Evans naik kelas, itu semua tergantung padamu. Baiklah. Sayang, kamu lelah? Biarkan aku pijat bahumu. Sudahlah, masih lebih baik daripada Harper menikah dengan petani. Kain ini sangat lembut. Dan ini impor. Sudah lama aku tidak tidur ambalam, aku tidak tidur di ranjang senyaman ini. Kenapa kamu buka baju? Maaf. Aku biasa tidur sendirian. Aku akan periksa Leo. Lihat apakah dia sudah tidur. Harper, Aku tidak sengaja. rambutmu berantakan. Kunjungan pertamamu ke rumah dalam 3 hari. Ini hari besarmu. Istirahat yang baik malam ini. Besok kita akan pergi memilih hadiah untuk orang tuamu. Dan kau? Aku akan tidur di ruang belajar. Kalian berdua duluan. Aku akan menjawab telepon ini dan menyusul. Bos, rapat investasi untuk desa resor sedang diatur. Juga, keluarga Markus, yang bergerak di bidang konstruksi, mereka ingin mengajakmu makan malam, lanjutkan saja dengan rapatnya. Tapi, tidak perlu makan malam. Ini cocok untuk nenek untuk memulihkan tenaganya. Dia akan menyukainya. Chloe. Aku ambil ini. Chloe. Aku melihatnya duluan. Terus kenapa kalau kamu melihatnya? Apa kamu mampu membelinya?
Ginseng ini bisa memakan waktu setengah tahun bagi petani kecil sepertimu untuk menghasilkan. Pria kamu tidak datang hari ini, jangan bilang mal ini tidak mengizinkan beca, jadi dia tidak bisa masuk. Apa ini mahal? Tapi uang sakuku bisa membelinya. Kamu anak kecil, bicara besar begitu. Semua ini dan ini, bungkus semuanya. Bayar dengan kartuku. Dia hanya anak kecil. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Dari aku. Apa urusanmu? Cukup. Belum cukup. Semua yang di sini. Aku ambil semuanya. Itu tidak boleh. Lagi pula, ini kunjungan pertamamu pulang. Aku tidak ingin ada yang mengira kamu tidak punya dukungan. Pura-pura kaya. Di belakang layar, siapa tahu berapa hektar tanah yang kau jual untuk pamer? Sayang, kenapa kita tidak? Kenapa beli banyak? Ayo pergi. Beraninya kau mempermalukanku. Tunggu saja. Leo, di mana ayahmu? Kenapa dia menyuruh kita datang ke sini? Bu, ayah bilang ada urusan penting. Dia ingin kita duluan. Oke, ayo kita tunggu dia bersama. Harper, kamu tidak akan tersenyum lama lagi. Kenapa kamu di sini sendirian dengan anak kecil? Di mana pria berhargamu itu, Alexander? Jangan bilang dia tidak mampu membayar uang kontrak dan takut muncul. Tepat sekali, pria baik-baik semuanya sibuk berlari mencari investasi, tapi ada orang yang berani membawa beban dan datang untuk makanan gratis. Tidak malu? Leo, ayo makan di tempat lain. Ada anjing menggonggong di sini. Itu merusak nafsu makanku. Berisik sekali. Berhenti di situ. Lihat ini, gelang emas. Mahar dari ibu dan ayah. Ini satu-satunya. Kau menikahi petani miskin. Apa yang membuatmu begitu sombong? Harper, kaulah yang terus memaksa masuk ke mukaku. Kupikir kau hanya memamerkan apa yang kurang padamu. Kau? Aku tidak kekurangan apapun. Tapi gelang ini, Kudengar itu ditinggalkan oleh wanita mati dari keluarga Evans itu. Sekarang, hanya mainan bagiku. gelang yang ditinggalkan ibuku. Bagaimana kau mendapatkannya? Kembalikan. Gelang ini tidak memiliki namamu di atasnya. Panggil dan lihat apakah ia menjawab. Sekarang milikku. Seperti hari ini proyek kontrak, semuanya milikku. Harper, kenapa kau mengambil barangku? Lepaskan. Ini untuk Chloe. Karena kau tidak punya ibu, kau harus mencuri maharnya. Orang macam apa kau? Jangan kehilangan kendali. Ini jamuan desa. Aku tidak bisa mempermalukan Alexander dan Leo. Kau sebaiknya menjaga baik-baik. Apa yang menjadi milikku, aku akan mengambilnya kembali. Bu, Harper itu mulai menyusahkan aku begitu dia datang. Apa selanjutnya? Dia akan menginjak-injakku? Anak nakal itu. Tunggu saja. Ibu akan memberinya pelajaran. Gelangku? Di mana gelang emasku? Tadi ada di tanganku. Kau mencurinya, kan? Baik. Aku membesarkanmu seperti anak kandungku, dan begini caramu membalas aku? Kau bahkan mencuri mahar Chloe. Bagaimana bisa kau? Kau berbohong. Kalau begitu, beranikah kau membiarkan kami menggeledahmu? Kamu mencurinya? Ayo kita cari tahu. Kembalikan tasku. Apa hakmu untuk menggeledah barang-barangku? Wanita jahat, jangan ambil barang ibuku. Lepaskan ibuku. Dasar bocah nakal, kau menggigitku. Tidak punya ibu yang mengajari sopan santun, ya? Bocah nakal, kau benar-benar menganggapnya ibu kandungmu? Kau pikir dia bisa sebaik itu padamu? Perhatikan baik-baik. Harper itu hanya pencuri tak tahu malu. Chloe, lepaskan Leo. Jangan sentuh dia. Bukankah ini gelang yang kuberikan pada Chloe? Seperti dugaanku, ditemukan di tasnya. Harper memang pencuri keji. Sudah kubilang, semua emas dan sutra yang melekat padanya. Aku yakin semua yang dia pakai pasti hasil curian juga. Jadi kamu yang mengganggu istriku? Minta maaf pada Chloe sekarang juga. Aku tidak mencuri apapun. Kau menjebakku. Jelas kamu hanya kecewa dengan hidupmu. Iri karena aku menikah dengan keluarga Markus, jadi kau mencuri dariku. Hidupku baik-baik saja. Kenapa aku harus menjebakmu? Leo, Bu, tolong. Wanita yang suka mencuri seperti dia pantas menjadi ibu. Lihat apa yang dia lakukan pada anak itu, mendidiknya seperti ini.
menggigit orang sejak kecil, seperti monster. Hari ini aku akan memberinya pelajaran. Tidak, Chloe, jika kau sentuh Leo, aku sumpah akan melawanmu. Urus dirimu sendiri dulu. Petani kampung sepertimu, memakai sutra seperti itu, jelas semua hasil curian. Lepaskan perhiasan dan pakaiannya. Leo, Berhenti. Berhenti. Istriku tidak perlu mencuri sama sekali. Kau petani kotor. Menurutmu, siapa yang kamu ajak bicara? Istriku dan anakku, tentu saja aku akan mengurus ini. dia pencuri. Gelang itu ditemukan di tasnya saat kami menggeledahnya. Harper tidak mungkin mencuri apapun, karena dia tidak butuh apapun. Ah, apa yang kamu lakukan? Di hari pernikahan kita, aku tidak siap. Setelah memikirkannya, aku harus menebus kesalahanku padamu. Tapi aku tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi aku membeli semuanya dari toko perhiasan di kota dan membawanya kembali. Kamu membeli seluruh toko perhiasan di kota? Membeli semuanya? Berapa biayanya? Alexander sangat murah hati pada istrinya. Untuk membuktikan istriku tidak bersalah, sangat sederhana. Periksa kamera. Kamera? Di daerah terpencil ini? Dari mana datangnya kamera? Alexander? Apa kau jadi bodoh karena bertani? Kalau begitu panggil polisi. Biarkan polisi membersihkan namaku. Panggil polisi? Di Oak Haven, aku Jason yang memutuskan. Buktinya ada di sini. Kamu pencurinya. Jason, kan? Aku ingat keluarga Markus menyerahkan dokumen mereka padaku, mengatakan mereka telah menginvestasikan segalanya untuk persiapan tender. Aku akan berpikir 2 kali jika aku jadi kamu. Jika kamu masih ingin menang proyek desa resor malam ini, belum terlambat untuk mundur. Begitu wali kota tiba, akan terlambat untuk menyesal. Kamu pikir kamu siapa? Menantuku tersayang? Menyuruh orang datang padamu? Kamu pasti hidup dalam mimpi. Petani kotor ini pamer di depanku. Sudahlah, berhenti bicara. Ayo pergi. Ini belum selesai. Aku ingin mereka meminta maaf padamu. Orang malang ini, omong kosong apa yang dia bicarakan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu, Chloe, dan semua yang baru saja menindas istriku, minta maaf padanya dan Leo sekarang juga. Dan aku akan memaafkannya. PFT. Hari ini, kamu berlutut dan jilat sepatuku. Harper, berlutut dan minta maaf pada istriku. Mungkin aku akan melepaskanmu. Berlutut, sekarang. Awas. Tangkap mereka. Beritahu mereka di Oak Haven siapa yang berkuasa. Teruslah bersikap keras. Semuanya, berhenti. Tuan Sterling, apakah kamu baik-baik saja? Aku dengar rapat investasimu dengan kota baru saja selesai, jadi aku bergegas menyambutmu. Apa kamu terluka? Wali Kota Davis, bukankah dia hanya petani kotor? Kenapa kamu begitu baik padanya? Diam, petani kotor? Pria ini adalah pemasok biji-bijian terbesar di provinsi dan investor utama proyek desa resor. Pengusaha pedesaan terkenal, Alexander Sterling, Tuan Sterling. Tidak. Masa sih? Mustahil. Masa dia bisa? Omong kosong. Wali Kota Davis, Anda salah besar. Dia cuma pemalas bangkrut yang kerja di ladang. Tepat. Dialah yang Chloe kita anggap rendah sebagai petani kotor. Berapa dia bayar kamu untuk berpura-pura kaya demi dia? Aku sudah memperingatkanmu. Kamu tidak percaya padaku. Tapi tidak apa-apa. Itu malah menunjukkan padaku betapa banyak urusan kotor yang bersembunyi di balik perjamuan investasi ini. Itu juga menunjukkan padaku seberapa rendah beberapa orang akan merendah. Demi keuntungan sendiri. Tuan Sterling, jangan marah. Ini semua kesalahpahaman besar. Jason, Chloe, beraninya kalian. Kalian berani menindas Nyonya Sterling dan Tuan Muda. Mengenai tender ini, jangan pernah berpikir lagi. Kamu tidak punya otak? Apa kamu belum sadar siapa Alexander sebenarnya? Berhenti mempermalukan diri sendiri. Tuan Sterling, yakinlah saya akan menangani masalah ini dengan adil dan menghukum mereka dengan keras. Saya tidak akan membiarkan Nyonya Sterling dan Tuan Muda menderita dan diperlakukan tidak adil.
Kamu. Kenapa kamu selalu mengejutkanku seperti ini? Maaf. Aku terlambat. Aku membuatmu dan Leo menderita. Bu, ayah, ada di sini. Kita tidak takut lagi. Masa sih? Harper hanyalah seseorang yang menikah ke desa menggantikanku untuk menderita dan bekerja. Bagaimana mungkin dia menjadi Nyonya Sterling? Tuan Sterling, batas waktu penawaran asli sudah hampir tiba. Dengan begitu banyak orang di sini, mereka semua menunggu. Proyek ini mempengaruhi mata pencaharian banyak penduduk desa. Bagaimana kalau kita mulai? Rapat penawaran akan berlangsung sesuai jadwal. Tapi sebelum kita mulai, ada hal yang perlu kita selesaikan dulu. Jason telah menindas semua orang di desa, melakukan apapun yang dia mau. Hari ini, dia memfitnah istriku, menghasut massa, dan menyerangnya. Wali kota, bagaimana pendapatmu? Tuan Sterling, itu semua kesalahpahaman. Kami semua ditipu oleh Jason dan Chloe. Ya. Mereka berteriak bahwa ada yang mencuri, jadi kami masuk. Kami bermaksud baik. Saya sudah menelepon polisi dan biarkan hukum yang menanganinya. Para penjaga. Pada saat yang sama, saya nyatakan bahwa keluarga Markus dan semua afiliasinya, Secara permanen, didiskualifikasi dari semua proyek Sterling Group. dan kontrak bisnis. Semuanya sudah berakhir. Warisan keluarga Markus hancur semua karena aku. Adapun keluarga Evans, Harper, kemarilah. Harper adalah istriku. Kata-katanya adalah perintah tertinggi Sterling Group. Sayang, keluarga Evans adalah keluargamu. Bagaimana menangani mereka? Itu terserah padamu. Lihat saja Harper. Itu benar-benar keberuntungan. Pria itu cakap. Dan dia memperlakukannya dengan baik, menunjuknya sebagai penanggung jawab. Harper, aku hanya bercanda. Bagaimana bisa kamu benar-benar marah pada kami? Kita semua keluarga, darah lebih kental dari air. Harper, meskipun kamu bukan anak kandungku, aku memperlakukanmu dan Chloe sama, membesarkan kalian berdua. Chloe memang agak manja, tapi kamu tidak bisa melupakan keluarga Evans yang telah membesarkanmu. Memperlakukan sama, ya, membesarkan. Biarkan aku bertanya, di musim dingin yang sama, kenapa Chloe bisa tinggal di dalam dekat api, sementara aku harus menghadapi angin dingin untuk mencuci pakaian keluarga di sungai. Tanganku retak dan berdarah. Dia dapat baju baru terus-menerus, sementara aku hanya dapat baju bekasnya. Bahkan kontrak pernikahan ini diatur olehmu untuk memenuhi keinginan Chloe menikah ke keluarga Markus. Dan kau menyuruhku menggantikannya. Benar, aku sudah melihatnya berkali-kali. Di tengah musim dingin, Harper sendirian mencuci baju di sungai. Tangannya merah karena kedinginan. Lagi pula, dia ibu tiri. Bagaimana mungkin dia benar-benar memperlakukan mereka sama? Kamu bohong. Ini balas dendam. Dan kamu ingin menghancurkan kami sepenuhnya. Jangan dengarkan dia, semuanya. Aku menangani ini secara adil. Lelang membutuhkan keadilan dan kebenaran. Tadi, Chloe sendiri mengaku padaku bahwa keluarga Evans menyuap keluarga Markus untuk memastikan kedua keluarga memenangkan tender. Itu bukti kolusi dan itikat buruk. Oleh karena itu, aku menyatakan diskualifikasi permanen keluarga Evans dari proyek resort dan semua bisnis Sterling Group. Itu tidak benar. Jangan percaya padanya. Ini sempurna. Sekarang Chloe memberikan info dalam ke keluarga Markus. Kita akan dapat proyek ini dan kita akan mapan. Oh, Richard, kau sebaiknya periksa. Kedua putrimu di sana bertengkar. Apa? Kau tidak tahu, menantu laki-laki tertuamu itu cukup unik. Dia. Sayang, akhirnya kau datang. Lihatlah putri kesayanganmu. Dia mencoba menghancurkan seluruh keluarga kita. Ayah, Harper membatalkan kualifikasi tender keluarga kita. Aku bekerja sangat keras untuk mendapatkan kesempatan itu. Dasar putri tak tahu terima kasih. Kami membesarkanmu lebih dari 20 tahun, sekarang kau sudah dewasa, berani memperlakukan orang tuamu seperti ini? Kau tidak punya hati nurani? Bagaimana bisa keluarga Evans melahirkan makhluk tak tahu terima kasih? Membesarkan aku, ayah. Tidakkah kau merasa malu mengatakannya? Apa yang kau sebut, membesarkan adalah membuat Harper bekerja seperti budak. Ayah macam apa kau? Jangan berani mengganggu ibuku. Ibu datang ke keluarga kita untuk menikmati hidup bahagia. Ayah dan aku akan selalu mendukungnya. Keluarga Evans sudah keterlaluan.
Dulu mereka memperlakukan anaknya dengan buruk, dan pernikahan itu pun warisan dari adik perempuannya. Sekarang dia menikah dengan baik, mereka malah membuatnya merasa bersalah. Bagaimanapun juga, kami tetap orang tuamu. Bakti itu yang utama. Proposal tender dari keluarga Evans menghabiskan banyak kerja ayahmu. Jika kau berani menghalangi ini, kau durhaka. Benar. Anak durhaka akan disambar petir. Baiklah. Jika tender gagal, aku akan mulai dari awal. Tapi apa kau lupa tentang nenek? Apa kau ingin nenek tidur di jalanan juga? Di usianya, dia tidak bisa mengalami kesulitan seperti itu. Apa yang kau lakukan pada nenek? Jadi kau punya hati nurani. Sekarang pulihkan hak penawaran Evans. Kau. Harper, jangan takut. Aku di sini. Aku hormati bahwa kau ayah Harper. Tapi itu bukan berarti aku akan biarkan kau berdiri tepat di depanku dan mengancam istriku. Kau tahu aku ayahnya? Aku yang membesarkannya. Dia harus mendengarkanku. Jika kau tidak pulihkan hak kami hari ini, kau tidak akan pernah melihat nenekmu lagi di hidup ini. Dasar anak tak tahu terima kasih. Aku belum mati. Nenek, Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, apakah aku akan membiarkan kau menghancurkan keluarga ini sepenuhnya? Dasar bodoh tua, tak bisa bedakan benar dan salah. Harper anak yang baik. Yang kau lakukan hanya memanfaatkan hati baktinya untuk memaksanya menyerah. Apa kau manusia? Apa kau manusia? Apa kau manusia? Bu, aku melakukan ini untuk keluarga Evans. Kau tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Baik. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Berapa lama mereka menyembunyikanmu? Bawa dia masuk. Jack, bukankah itu sampah dari desa? Kenapa kau membawanya ke sini? Apa hubungannya dengan aku? Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah itu bajingan desa? Gimana mereka narik dia ke sini? Dia selalu nyuri barang. Apa dia ke sini mau numpang terus ketangkap? Jujur, kalau kamu masih punya sedikit pun cinta untuk Harper, mungkin aku akan kasih ampun, tapi ternyata, aku terlalu mikir. Untuk orang kaya kamu, nggak perlu jaga muka. Alexander, sebenarnya ada apa? Kamu lagi ngomongin apa sama nenek? Harper, santai aja. Hari ini, aku akan pastikan semua tahun penderitaan itu dibalas dengan bunga. Bu, kenapa kamu nggak di rumah? Kenapa kamu bikin masalah di sini? Bawa brengsek, buat apa? Jangan bikin aku malu. Dasar nenek bodoh, lepaskan aku. Yang bikin malu sebenarnya bukan aku. Chloe, Ayo pergi. Berhenti di situ. Martha, kalau kamu nggak jelasin dengan jelas hari ini, kamu nggak bakal keluar dari pintu itu. Nenek, maksudnya apa? Di depan seluruh desa, kamu bilang jelas-jelas. Apa Chloe benar-benar darah daging Evans? Martha, apa maksud ibu dengan perkataannya barusan? Jelaskan. mana aku tahu apa maksudnya. Dia cuma bisa ceplas-ceplos dan menyalahkanku. Bu, apa ibu punya bukti? Bukti? Harperku yang malang menikah tanpa tahu apa-apa. Ayahmu yang bodoh masih dalam kegelapan. Dulu waktu aku hamil kamu, aku menikah ke keluarga ini, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Dia bahkan membiarkan anak kandungnya sendiri bekerja seperti budak selama puluhan tahun, pantas dia dapat. Dengar, ini semua barang peninggalan ibu kandungnya untuknya. Aku simpan untuk maharmu. Waktu aku dengar itu, aku hampir pingsan. Dasar ular berbisa. Dia menipu keluarga Evans untuk membesarkan anak orang lain selama lebih dari 20 tahun. Dan mencuri barang ibu kandung Harper yang seharusnya untuk Harper. Syukurlah, Harper menikah dengan pria baik. Alexander, nenek bisa lihat kamu benar-benar sayang Harper. Ada sesuatu yang sudah lama ku pendam. Aku sudah tua. Aku tidak bisa lagi melindungi Harper. Bisakah kamu membantu nenek mengungkap kebenaran ini? Kita tidak bisa biarkan Harper menderita lagi. Nek, jangan khawatir. Keadilan akan ditegakkan untuk Harper.
Apakah maksudmu? Chloe bukan saudara kandungku? Jadi, anak siapa sebenarnya Chloe? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia berbohong tentangku. Ayah, nenek sudah tua dan mulai pikun. Tentu saja aku putri kandungmu. Aku tidak sepertimu, yang seenaknya memfitnah orang. Tentu saja aku punya bukti. Tidak peduli bagaimana kau berdebat, itu sia-sia. Ini hitam di atas putih, tertulis dengan jelas. Richard dan Chloe. Dipastikan tidak memiliki hubungan darah. Dan Chloe dan Chuck. Dipastikan memiliki hubungan darah. Palsu. Ini pasti palsu. Buktinya tak terbantahkan. Martha, apa yang bisa kau katakan? Kau bodoh tua. Selama 20 tahun penuh, kau menyayangi anak orang lain dan memperlakukan putrimu sendiri seperti sampah. Kau mengizinkan Martha menganiaya Harperku sambil memanjakan Chloe. Bagaimana kau bisa menghadapi Ibu Harper yang sudah meninggal? Aku akan membunuhmu, jalang berbisa. Dia memaksaku. Chuck memaksaku. Aku juga korban. Apa yang dia katakan itu benar. Ini semua salahmu. Pikir baik-baik sebelum bicara. Jika satu kata saja bohong, aku akan menuntutmu karena menghalangi keadilan dan memasukkanmu ke kantor polisi. Baik, aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya, yang sebenarnya. Itu Martha. Dia terlibat denganku sejak lama. Dia bilang dia hamil, tapi aku bangkrut. Bagaimana aku bisa membiayai anak? Diam. Martha yang menyadari bahwa Richard baru saja kehilangan istrinya. Dia punya uang dan rumah. Dia bilang anak kita seharusnya menikmati semua milik keluarga Evans. Dan aku tidak perlu membayar untuk anak itu. Itu menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, dialah yang mengingini uang keluarga Evans. Dan warisan yang ditinggalkan oleh ibu kandung Harper. Dan berencana menikahi Richard. Benarkah? Itu tidak benar. Biarkan aku menjelaskan. Chuck memaksaku. Selama 20 tahun terakhir, aku menderita di dalam hati. Setiap kali aku memikirkan masa lalu yang mengerikan itu, aku bahkan tidak bisa tidur. Aku tahu aku mengecewakanmu. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku juga korban. Omong kosong. Itu ide kamu sejak awal. Kamu bahkan mengambil uang dari keluarga Evans dan memberikannya padaku setiap bulan, menyebutnya uang tutup mulut. Periksa catatannya jika kamu tidak percaya. Setiap bulan tanggal 15, transfer terjadi dari rekeningnya ke rekeningku. Kamu bohong. Kamu memaksaku. Kamu mengancamku. Jika aku tidak membayarmu, kamu akan menghancurkan keluarga ini. Kamu pria tak berperasaan. Aku akan memukulmu sampai mati. Penyihir berbisa. Mencoba menyalahkan semuanya padaku. Sungguh dosa, keluarga Evans. Apa yang kami lakukan hingga pantas menerima ini? Selama bertahun-tahun, aku membesarkan anak orang lain. Tidak, ayah, itu tidak benar. Aku putrimu, Chloe tidak ada hubungannya dengan ini. Coba pikir, selama ini kalian seperti ayah dan anak sungguhan. Dulu kau sangat menyayanginya. Benar. Tidak percaya aku melakukan hal sebodoh itu. Apakah bunga itu cantik? Ya, Chloe-ku yang paling cantik. Lebih cantik dari bunga-bunga itu. Cucian sudah selesai, sekarang pergilah masak makan malam. Chloe lapar. Ayah, seragam sekolahku robek. Aku butuh yang baru. Beli apa? Kau pikir kita punya banyak uang? Kalau robek, jahit saja. Itu pasti cukup, kan? Sok rewel. Baiklah, baiklah. Kita bicarakan seragamnya nanti. Sekarang, masaklah. Harper, ayah telah berbuat salah padamu. Aku buta, Harper. Semua itu ulah penyihir berbisa itu. Dia membodohiku. Mereka berdua para bajingan tak tahu terima kasih. Harper, maafkan aku sekali ini, aku sungguh bodoh. Mereka berdua tidak bisa diandalkan lagi. Aku harus mengandalkanmu di hari tuaku. Kau adalah putri kandungku. Ayah pasti akan menggantinya padamu. Aku janji. Maafkan aku sekali ini saja. Oke? Sayangku, kau nggak tahu berapa lama aku menunggu untuk mendengar itu. Sejak ibu pergi, aku di rumah, kerja keras terus, mencuci dan memasak, tidak pernah sekalipun mengeluh. Yang kuinginkan hanyalah kau memperhatikanku, mungkin sedikit memujiku, tapi kau
Kau cuma tertarik pada Chloe. Saat tiba waktunya kita menikah, dia mendapat peti penuh mahar. Tapi kau bahkan tidak memberiku satu pun hal untuk diandalkan. Neneklah yang menggunakan tabungan pensiunnya selama bertahun-tahun untuk diam-diam membantuku. Tidak, Itu tidak benar. Ibumu juga meninggalkan mahar untukmu. maksudmu ini, pusaka yang Marta curi dariku bertahun-tahun lalu? Lihat, sekarang sudah kembali padamu, kan? Kembali? Chloe baru saja salah menuduhnya mencuri gelangnya. Apa ini cukup? Sudah terlambat untuk berkata apa-apa. Aku, Jangan khawatir. Lakukan apa yang kau mau. selama bertahun-tahun ini, aku bekerja seperti budak untuk keluarga Evans. Anggap utangku padamu lunas. Mulai sekarang, aku akan membawa nenek tinggal bersamaku untuk sisa hidupnya. Sedangkan aku dan keluarga Evans, mulai sekarang, kita orang asing. Dasar penyihir berbisa. Jika bukan karena tahun-tahunmu mengaduk-aduk, aku tidak akan melakukan ini. Dasar binatang tak berperasaan. Kau hanya bodoh dan menyalahkan orang lain. Jika kau tidak begitu mudah ditipu, mungkinkah aku berhasil? Sedikit bujukanku, dan kepalamu yang kecil itu berpikir sendiri, kau tidak bisa membedakan arah. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kau. Dia sudah meninggal. Anakku, ini semua takdir. Ini adalah kutukan keluarga Evans. Tidak, bukan aku. Dia meninggal karena marah. Halo? Apa ini kantor polisi? Seseorang mengganggu ketenangan di sini. Dicurigai melakukan pembunuhan tidak disengaja. Siapa yang memanggil polisi, Pak? Perempuan ini sudah menempati properti orang lain. Dan hari ini dia memulai keributan di depan umum, bertengkar keras, perilaku agresif, yang memicu pria ini dan menyebabkan kematiannya. Silakan ikut kami. Aku tidak akan pergi. Mereka menjebakku. Richard meninggal dengan sendirinya. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja di kantor polisi. Nenek, jangan sedih. Mulai sekarang, nenek akan tinggal denganku. Kita tidak perlu lagi tinggal di bawah atap orang lain. Nenek, jangan khawatir. Mulai sekarang, kami akan merawat nenek. Nenek akan hidup baik. Nenek buyut, ayo pulang. Kamu pembawa sial. Keluarga kami sudah bertahun-tahun berbisnis, dan kamu menyebabkan keluarga Markus masuk daftar hitam. Bahkan anakku ditangkap. Kamu benar-benar menghancurkan reputasi keluarga Markus. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku tidak mau menantu seperti kamu. Perjanjian perceraian. Tanda tangani sekarang. Ambil barang-barangmu dan keluar. Bagaimana bisa begini? Harper, ini semua salah Harper. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nenek, minumlah air dan istirahat. Pasti kamu lelah setelah perjalanan. Aku akan ke sana sekarang dan merapikan kamarmu. Harper, aku hanya tidak pernah menyangka aku bisa menikmati kebahagiaan ini. Aku dulu telah membuatmu menderita. itu semua sudah berlalu, nenek. Sekarang aku memiliki kemampuan untuk merawatmu. Sesuaikan diri dan anggap saja ini rumahmu. Ngomong-ngomong, kamu harus mengambil ini kembali. Aku dulu takut mengeluarkannya. Marta akan membuangnya, jadi aku menyembunyikannya. Ibu. Ini, yang dibuat ibu untukku dulu? Harper, Aku hanya membereskan. tidak apa-apa menangis. Di depanku. Kamu tidak perlu kuat. Bu, aku akan mengusap air matamu. Aku baik-baik saja. Hanya saja melihat ini mengingatkanku pada ibuku. Jangan sedih. Mulai sekarang, kamu punya aku, Leo, dan nenek. Kami semua keluargamu. Baik, Jadi kapan kamu akan memberiku adik laki-laki atau perempuan?
Oh, kamu. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Nenek, duduk dan istirahat sebentar. Aku akan membersihkannya. Aku akan membantu. Leo, antarkan aku ke kamar untuk istirahat. Tentu, Nenek Buyut. Sejak terakhir kali Leo bilang ingin punya adik laki-laki atau perempuan, suasana antara Alexander dan aku jadi canggung sekali. Tapi kami sudah menikah. Bagaimanapun, aku penasaran seperti apa tubuhnya. Nah, Akun toko-toko di kota, apakah masih jelas? Apa perlu kuperiksa? tidak, semuanya sudah beres. Keuntungan bulan ini naik 20% dari bulan lalu. Kamu sangat cakap. Semua berkat ajaranmu. Mereka berdua, kenapa mereka tidak peka? Bu, Ayah, Leo. Ada apa, Leo? Leo? Leo, buka pintu dan jangan main-main. aku tidak peduli. Jika kalian tidak memberiku adik perempuan, aku tidak akan membuka pintu. Leo, berhenti main-main dan buka pintunya. Tidak, tidak. Kecuali kamu berjanji untuk memberiku seorang adik perempuan. Anak ini. Benarkah? Harper. Sebenarnya, kita sudah menikah. Bukan begitu? Maaf. Kurasa aku belum siap. Tidak apa-apa. Aku terlalu tidak sabar. Aku akan menunggumu. Sampai hari kau benar-benar siap. Leo, kemarilah. Bu, Leo, bisakah kau ceritakan pada ibu tentang ibu kandungmu? Seperti apa dia? ibu kandungku, aku tidak begitu ingat. Ayah bilang dia meninggal setelah aku lahir. Lalu, apakah ayah sangat merindukannya? Ayah sangat mencintainya. Setiap kali dia melihat fotonya, dia menatapnya lama sekali. Semua orang bilang, ayah dulu sangat menyayangi ibu lebih dari apapun. Menikah ke keluarga Sterling untuk hidup bahagia. Seharusnya itu adalah aku, Harper. Kau mencuri segalanya dariku. Kau tinggal di rumahku. Kau tidur dengan priaku. Tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar. Aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Ayah, kotak hitam kecil apa ini? Ini alat ajaib untuk melindungi Leo dan ibu. Saat ayah tidak di rumah, jika terjadi sesuatu, ayah akan langsung tahu. Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba memasang kamera? Desa ini selalu aman. Saat aku kembali, aku menemukan jejak kaki di dekat tembok. Aku harus pergi ke ibu kota dalam 2 hari untuk perjalanan dinas 3 hari. Aku sangat khawatir pada kalian berdua. Kau akan pergi dinas. Maaf, proyek ini sangat penting. Aku harus menegosiasikannya secara langsung. Kau tampak gelisah akhir-akhir ini. Apa masih tentang malam itu? Tidak. Pekerjaanmu penting. Aku akan mengurus rumah. Saat aku kembali, mari kita bicara baik-baik, oke? Keraguan apapun yang kau miliki, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Oke. Aku akan menunggumu kembali. Bu, kapan ayah pulang? Segera. Dia akan kembali dalam 3 hari. Siapa di sana? Harper sayangku, tidak menyangka, ya? Chloe, bagaimana kau masuk? Keluar. Kau yang harus keluar. Kau mengambil segalanya dariku. Rumahku, priaku, Hidupku yang baik. Kau gila. Masuk tanpa izin itu melanggar hukum. Perempuan jahat, jangan bully ibuku. Tolong, tolong, ada orang. diam. Lari. Pergi ke neraka. Chloe, ini benar-benar kamu. Alexander, akulah yang seharusnya kau nikahi. Dia mengambil segalanya dariku. Dia pantas mati. Tuan Sterling, berkat Anda memasang alarm keamanan. Kalau tidak, aku benci membayangkan apa yang bisa terjadi. Anda dicurigai melakukan percobaan pembunuhan. Ikut kami. Kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Kenapa kamu kembali? Aku punya firasat buruk.
Jadi aku menunda proyek itu. Dan aku buru-buru kembali semalaman. Jangan menangis. Maaf. Aku terlambat kembali. Tidak terlambat sama sekali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku di sini. Aku sangat ketakutan. Ada sesuatu yang jika tidak kukatakan tepat waktu, aku akan menyesal seumur hidup. Apa itu? Aku rasa aku jatuh cinta padamu. Tapi apa? Tapi aku khawatir kamu masih memikirkan ibu kandung Leo. Jika aku bersamamu, apakah Leo akan sedih? Dan aku takut kamu menikahiku hanya karena kontrak. Bodoh. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Ini salahku karena tidak menjelaskannya lebih cepat. Leo, dia adalah satu-satunya putra yang ditinggalkan oleh mendiang saudara perempuanku. Saudara perempuanku hidup susah, dia meninggal setelah melahirkan Leo. Jadi aku bersumpah untuk memperlakukannya seperti anakku sendiri. Mengenai menikahimu, itu bukan hanya karena kontrak. Tetapi karena aku melihatmu baik, tulus. Dan orang yang benar-benar ingin kuhabiskan hidup bersamanya. Kalau begitu, Leoku yang malang. Dalam hal ini, mulai sekarang, aku akan menjadi ibunya. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menindasnya lagi. Kalau sekarang, bisakah kita juga memiliki anak kita sendiri? Aduh, punggungku. Seluruh tubuhku sakit sekali. Kamu nggak enak badan? Biarkan aku pijat untukmu. Tidak, nggak apa-apa. Harper, ada apa? Nggak ada apa-apa. Hanya sedikit mual. Ibu, apa ibu sakit? Sepertinya bukan ibu yang sakit. Kalau kamu nggak enak badan, kita bisa pergi ke kota dan periksa. Ayo pergi sekarang. Kamu belum mengerti. Mengerti apa? Aku akan menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi kakak laki-laki. Kamu sedang apa? Harper, aku selalu berutang padamu lamaran yang pantas. Meskipun kita sudah menikah, aku ingin memberitahumu bahwa bagiku, Alexander Sterling, hal paling beruntung dalam hidupku adalah menikahimu. Jadi, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Ya, aku mau.